إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Bapak-bapak sekalian berbahagia, jamaah sholat Isya dan kajian malam minggu Masjid Miftahul Falah Kompleks Raja Rasulullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga malam ini malam yang Allah karuniakan keberkahan kepada kita semua. Amin. Di mana dalam kondisi hujan seperti ini, malam minggu, malam yang kata orang penyair atau penyanyi dangdut, malam yang panjang, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebersamaan dengan keluarga, jalan-jalan, menapaki jalan-jalan di kota Bandung ataupun pesisir-pesisir Bandung. Tapi kita memilih untuk tidak melakukan itu. Kita memilih untuk hadir ke masjid ini. Kita memilih untuk duduk di majelis ilmu, dan kita memilih untuk menada hikmah, mendulang berkah. Kenapa menada hikmah mendulang berkah? Padahal sesungguhnya setiap kita nonton YouTube pun kita bisa menemukan ceramah apapun ada di dalamnya. Penceramah siapapun ada di dalamnya. Tapi kenapa setiap malam minggu kita mau datang ke tempat ini? Karena sesungguhnya untuk dapat ilmunya sih dapat dari manapun, bisa baca dari manapun, bisa lihat dari apapun. Tapi berkahnya ketika kita melangkahkan kaki dari rumah menuju ke majelis ilmu, setiap langkahnya dijadikan penggugur dosa, peningkat derajat. Dan bahkan siapapun yang mencari ilmu dari rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, maka ketika dia berangkat mencari ilmu sampai dia pulang lagi ke rumahnya, itu hitungannya jihad fi sabilillah. Dan kalau seandainya Allah takdirkan kemudian kita berangkat dari rumah menuju ke masjid ini, Allah takdirkan kita wafat, apakah ada kecelakaan atau kita jalan keluar kemudian kita jatuh terpeleset dan sebagainya, Allahu a'lam bishawab, Allah akan hitung mati syahid. Dan tidak ada balasan untuk mati syahid kecuali syurga. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mau untuk duduk di majelis ilmu seperti ini? Maka kalaulah seandainya Allah bukakan mata batin kita, sesungguhnya kita akan tercengang ketika dalam majelis ilmu seperti ini yang dibacakan nama Allah, kemudian hatinya bergetar, kemudian dia ingat akan dosa-dosanya dan khawatir dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama dia pun berharap kepada Allah agar Allah yang Maha Pengasih itu memberikan kasih sayangnya kepada kita dan memberikan keridhoannya atas kita sehingga mau mengampuni diri kita. Ada khauf wa raja di sana di dalamnya. Maka mudah-mudahan ribuan malaikat akan turun menaungi majelis ilmu tersebut. Apalagi ketika dibacakan nama Rasulullah, dia bersalawat penuh rindu ingin bertetangga di surganya nanti. Maka ribuan malaikat akan menaungi kita dan mereka akan beristighfar untuk kita. Tidak ada ribuan malaikat yang beristighfar. Beristighfar di sini apa maksudnya? Mereka akan memohonkan ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Satu malaikat saja memohon ampun kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa kita, maka Allah tidak akan sia-siakan doanya. Ini ribuan malaikat akan mendoakan siapapun yang berada di dalam majelis ini. Dan tidak hanya malaikat, jutaan miliaran ikan yang ada di lautan mereka akan beristighfar bagi siapapun yang insan yang ada di dalam majelis ini. Hatta
orang yang ada di dalam majelis ilmu itu terkantung-kantung, tapi Allah karuniakan keberkahan, apalagi ya semangat. Maka bapak sekalian berbahagia, jamaah kajian Sabtu malam Masjid Miftahul Falah. Hari ini temanya adalah Sirah Nabawi. Tadinya saya mau melanjutkan sirah tentang perjalanan Nabi Adam alaihissalam seperti yang dulu saya pernah janjikan 1 bulan yang lalu, karena berhenti karena ada kajian dadakan yang memang harus segera digulirkan, yaitu janalis, mulai dari memandikan, mengkafannya, dan juga menyolatkan sampai menguburkan. Itu ternyata dikira paling 2 kali pertemuan, ternyata 1 pertemuan 1 tema. Maka 1 bulan ini penuh kita rehat dari motivasi, kita rehat dari sirah nabawi. Maka hari ini tadinya mau melanjutkan tentang Nabi Adam. Dan waktu dulu Nabi Adam sampai turun ke dunia, betul ya? Betul. Kita belum menceritakan tentang Nabi Adam saat di dunia. Itu kemarin kita baru ketemu bagaimana Nabi Adam menjadi seteru Ajajil, yang pada waktu itu Ajajil itu adalah penghulunya para malaikat. Kemudian 1000 tahun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Ajajil juga yang memang turun ke dunia untuk menghancurkan penghuni dunia yang sebelum Nabi Adam alaihissalam, yang memang mereka yang terbiasa merusak di atas muka bumi dan mengocorkan darah di atas muka bumi. Itu yang memimpin pasukannya adalah Ajajil. 1000 tahun dia taat kepada Allah, tapi hanya karena kesombongan, satu kesombongan, dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam, sedangkan dia diciptakan adalah dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia menganggap dirinya lebih mulia dan dia nggak mau untuk sujud. Padahal sujud itu bukan sujud untuk sujud kepada Adam, tapi menghormati Adam alaihissalam. Dia menganggap nggak pantas dia untuk sujud kepada Adam. Padahal yang dia perhatikan bukan sujudnya, tapi siapa yang menyuruh sujud, itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi, bukan sujudnya yang harusnya dia taati, tapi siapa yang menyuruh sujud. Itu poinnya. Sama seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau keliling ketika dia mau tawaf, kemudian akan mencium Hajar Aswad, kemudian dia mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian sebelum mengatakan itu, Umar bin Khattab mengatakan atau bergumam seperti ini, wahai batu hitam pada Hajar Aswad, sesungguhnya kau ini tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadaku dan tidak mendatangkan madarat sedikit pun kepadaku, tapi karena Allah menyuruhku dan Rasulnya memerintahkan serta mencontohkannya untuk menciummu, maka aku cium kau. Di otaknya, di kepalanya, di isi kepalanya Umar bin Khattab nggak ada sedikit pun kebermanfaatan dan kemadaratan ketika ia mencium Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad tidak mendatangkan kemanfaatan dan juga kemadaratan. Tapi kenapa ia cium? Karena Allah yang menyuruh, Rasulullahnya atau Rasul atau Nabinya yang mencontohkan, maka ia lakukan. Iblis tidak melakukan itu. Iblis hanya menganggap ketika Allah menyuruh sujud kepada Adam, dia melihat ini pantas kan? Padahal dia nggak tahu siapa yang menyuruh untuk bersujud. Artinya ada masa-masanya ketika kita melakukan suatu amal saleh nggak nyambung ke otak, tapi lakukan aja selama itu perintah Allah, selama itu perintah Rasulullah. Nggak nyambung kalau seandainya benar gitu bahwa seperti malam doa dikabul, kemudian Allah akan pancarkan cahaya dari wajah kita keislaman, kemudian Allah akan mudahkan segala urusan kita, Allah keluarkan dari kesusahan kita, kemudian Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Meskipun kita nggak yakin tentang
Karena Allah yang nyuruhnya, Rasulullah yang mencontohkannya. Lakukan aja dulu. Meskipun ada semua ketidakyakinan dalam hati. Kalau seandainya boleh jadi sholat duha kita lakukan, benar itu bisa melapangkan rezeki, benar gak? Bisa menghantarkan saya selamat seharian itu. Kalaupun seandainya kita nggak yakin, lakukan saja. Karena Allah yang nyuruh, Rasulullah yang mencontohkan. Benar kita ketika kita sedekah, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa mencegah mara bahaya. Benar gitu. Kalau kita nggak yakin, sedekah aja. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh, Rasulullah yang memerintahkan. Itu aja dulu. Ini belajar kepada sirah nabawiyah yang kemarin, bagaimana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat dan dia diusir dari kemuliaan kepada hina-dina, dari tempat yang mulia di surga menuju tempat dunia. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal 1000 tahun lamanya dia taat kepada Allah. Jadi ternyata poinnya adalah ketika kita berdosa kepada Allah atas dasar khilaf, kelemahan, insya Allah kita bertobat kepada Allah seperti hanya Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa kepada Allahnya karena khilaf, karena lemahnya iman, karena lemahnya diri, lalu dia bertobat kepada Allah. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Didengar oleh Allah, dari bertobatnya. Sedangkan Azazil atau iblis yang kita kenal, ketika dia berbuat salah atas kesombongan dan dia sadar itu adalah kesombongan, sama Allah dilaknat, bukan dia taubat, malah dia nantang kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya memang Kau melaknat, saya terima, tapi mohon ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat dan izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai di antara mereka tidak banyak mengikutimu, hanya sedikit saja, yaitu orang-orang yang ikhlas. Yang ngeri gak? Nah, maka bapak-bapak sekalian berbahagia. Dari sini kita belajar, kita dosa benar, makhluk hidup atau manusia itu tidak luput dari salah dan berdosa. Tapi ketika kita salah dan dosa, jangan terpedaya kita di dalam dosa dan salahnya itu. Jangan kita merasa aman ketika kita merasa dosa, tenang nanti juga istighfar, tenang nanti juga taubat. Jangan. Maka itu adalah sebuah kesombongan. Ketika kita tidak mampu untuk menghindari dosa, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini, khawatir kalau rasanya itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikhtiarnya maksimal. Jangan sampai tenang nanti juga sholat. Karena setiap sholat ke sholat akan dihapus dosanya. Setiap Jumat ke Jumat akan dihapus dosanya. Setiap puasa Ramadan ke Ramadan yang lain akan dihapus dosanya. Jangan! Itu kesombongan. Maka banyaklah istighfar. Rasulullah SAW yang dimaksud dosanya, dosa sebelum, dosa ketika, dan dosa yang akan dilakukan Allah ampuni. Allah akan ampuni, dimaksud. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak kurang satu harinya 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sholatnya, sampai betisnya kakinya bengkak, sampai keningnya hitam bengkak, karena terlalu banyak sujud, terlalu lama sujud, terlalu lama berdiri. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau ini al-maksum, engkau ini dimaksum, engkau ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa engkau sholatnya sampai demikian lupa? Lalu kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku termasuk hambanya yang pandai bersyukur? Dan terus kita, kira-kira setiap dosa yang kita lakukan lebih banyak mana kita dengan Rasulullah? Mata tidak terjaga, lisan tidak terpelihara, hati, pikiran. Ada jaminan dari Allah untuk diampuni? Apakah sholat kita berdirinya sama seperti Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud? Berdirinya Ibnu Mas'ud kemudian masbuk mengikuti sholat Rasulullah, sholat malamnya setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah 286 ayat, 2 juz setengah lebih.
Setelah itu aku kira Rasulullah ruku membaca surat Al-Baqarah, lanjut dengan surat Al-Imran 200 ayat. Aku kira setelah membaca Al-Imran ruku Rasulullah itu lanjutin surat An-Nisa 186 ayat. Dan setelah itu Rasulullah rukunya sama lamanya seperti berdirinya, dan Rasulullah sujudnya lama seperti rukunya. Apakah seperti itu kita sholatnya? Imam berdiri agak lama, membaca surat agak panjang, dicari seolah-olah ada contekan ini agak panjang dikit pada gelisah. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan dosa kita yang banyak, ibadah kita yang sedikit, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita diampuni dosa-dosanya dan kita masuk ke dalam surga? Nampaknya kita adalah orang-orang yang harus lebih waspada, lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian berbahagia, kita belajar kepada Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus alaihissalam adalah keturunan dari Bani Israil. Dari beberapa riwayat dari beberapa sumber menyatakan bahwa Nabi Yunus ini adalah masih keturunannya Nabi Yakub dari Benyamin. Benyamin ini adalah adiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yakub ini punya istri berbeda. Jadi Nabi Yakub punya istri dari yang pertama itu 11 orang. Istri yang selanjutnya yang kedua punya anak dua, Nabi Yusuf alaihissalam yang ditandangnya tiada tara itu. Kemudian juga adiknya Benyamin. Nah, dari Benyamin ini punya istri namanya Mata, punya anak namanya Yunus bin Matta. Nah, bapak-bapak sekalian berbahagia, Nabi Yunus ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Negerinya negeri Ninawa. Negeri Ninawa itu di mana? Negeri Ninawa itu di Mosul, dekat Mosul. Di mana tuh Mosul? Mosul itu bukan daerah Cimahi, bukan daerah Ketapang. Mosul itu daerah Irak, bapak-bapak. Di Irak Utara, itu Mosul. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke negeri Ninawa. Negeri apa bapak-bapak? Ninawa. Ninawa itu di mana? Mosul. Di dekat Mosul. Mosul itu di mana? Irak. Di Irak Utara. Biar kebayang.